Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfatul Tania, NIM 2250801011111004 dari kelas H7I. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Kegiatan Penambangan Pasir bagi Masyarakat Pesisir dan Ekosistem Laut. Topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, serta termasuk negara yang mempunyai posisi yang strategis. Letaknya yang strategis mampu menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, khususnya di wilayah pesisir. Beberapa potensi ekonomi yang ada di sekitar wilayah pesisir diantaranya yaitu budidaya tambak, wisata bahari, permukiman, serta pertambangan. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memegang peranan penting di Indonesia. Banyaknya lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh industri pertambangan menyebabkan jumlah tenaga kerja semakin meningkat. Salah satu bentuk kegiatan penambangan di Indonesia yaitu penambangan pasir. Penambangan pasir seringkali diibaratkan sebagai pemberi kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah. Adanya kegiatan penambangan pasir mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar pesisir karena merupakan tempat terciptanya lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan. Selain memberikan dampak positif, ada juga beberapa dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir yang dilakukan. Kegiatan penambangan pasir seringkali diibaratkan sebagai salah satu kegiatan yang dapat merusak ekosistem lingkungan apabila belum dikelola dengan cara yang benar. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir diantaranya yaitu adanya penurunan kualitas air laut, meningkatnya kekerasan air laut, timbulnya kerusakan pada mangrove, terumbu karang, dan juga lamun. Kelestarian lingkungan di sekitar wilayah pesisir merupakan tanggung jawab semua orang yang mana manfaatnya akan kembali pada kita semua yang menggunakan atau memerlukan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan. Namun banyaknya sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir mengakibatkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan pada ekosistem di sekitarnya. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah saya yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir dan juga bagi masyarakat pesisir dan juga ekosistem laut, serta memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan akibat dari kegiatan penambangan pasir. Adapun manfaatnya, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak akibat dari kegiatan penambangan pasir. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pertambangan. Pengertian pertambangan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan identik dengan penghasil barang seperti emas, nikel, batu bara, tembaga, serta bauksit. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah mengklasifikasikan bahan tambang berdasarkan hasil galiannya yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan A, termasuk bahan galian yang strategis, misalnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua yaitu golongan B, termasuk bahan galian yang mempunyai skala vital, misalnya tembaga, emas, besi, dan perak. Dan yang terakhir yaitu golongan C, termasuk bahan galian yang tidak bersifat strategis dan vital, misalnya seperti batu kapur, tanah liat, marmer, dan juga pasir. Yang kedua yaitu kegiatan penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir bagi masyarakat penambang merupakan mata pencaharian atau pekerjaan. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan mampu memberikan manfaat sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa tahap
yang dilakukan dalam kegiatan penambangan pasir diantaranya yaitu yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu tahap mempersiapkan atau mengangkut berbagai jenis alat yang digunakan pada saat melakukan kegiatan penambangan. Yang kedua yaitu tahap eksploitasi atau penyedotan pasir. Tahap ini merupakan tahap yang utama dalam kegiatan penambangan. Dan yang terakhir yaitu tahap pengangkutan. Di tahap ini, pasir yang telah disedot menggunakan mesin penyedot akan ditampung dalam perahu yang menampung pasir, kemudian dibawa ke tempat penambangan pasir. Yang ketiga, wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan alam yang relatif besar dan juga banyak. Menyediakan jasa-jasa lingkungan seperti minyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang dan mangrove, serta pariwisata. Di wilayah pesisir, masih banyak terjadi kasus pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, serta adanya pencurian sumber daya laut yang dilakukan oleh pihak-pihak asing. Selain itu, kemiskinan di wilayah pesisir juga masih banyak ditemukan. Yang keempat yaitu masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama, mendiami wilayah pesisir, mempunyai dan membentuk kebudayaan yang khas, serta masih terkait dengan kegantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Pada umumnya, sebagian masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, serta transportasi laut. Amraini dan Nimran 2021. Dan yang kelima yaitu ekosistem laut. Menurut swasta 2018, ekosistem laut merupakan ekosistem yang dibentuk oleh laut beserta dengan hal-hal yang ada di sekitarnya seperti pantai, muara sungai, hutan mangrove, dan sebagainya. Laut terdiri atas bagian perairan atau pelagis dan bagian dasar atau bentik. Bagian perairan atau pelagis dari laut merupakan habitat bagi berbagai biota laut seperti plankton dan nekton, sedangkan bagian bentik merupakan habitat bagi biota laut terutama bentos dan ikan-ikan demersal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif. Penelitian berjenis kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif diawali dengan cara mengelompokkan data yang sama. Selanjutnya, melakukan interpretasi untuk memberi makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, dampak kegiatan penambangan pasir bagi masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Kegiatan penambangan dapat bersifat strategis bagi suatu daerah karena mampu meningkatkan sektor industri dan perekonomian. Salah satu kegiatan penambangan di wilayah pesisir yaitu penambangan pasir laut. Menurut keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian yang terdapat di seluruh wilayah pesisir dan perairan laut Indonesia yang tidak digolongkan dalam bagian galian A atau B. Berdasarkan segi ekonomisnya, pasir laut termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain berdampak pada lingkungan, dampak dari kegiatan penambangan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak dari adanya kegiatan penambangan pasir yaitu terbagi atas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan secara legal yaitu dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah atau negara karena mampu meningkatkan sumber pendapatan daerah di tiap kabupaten dan sebagai pendapatan negara yang didapatkan dari ekspor pasir laut. Selain dampak positif, beberapa dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan secara legal yaitu bisa merusak ekosistem laut dalam waktu yang lama serta proses untuk memulihkannya tidaklah cepat. Penambangan pasir laut juga mengakibatkan kerusakan biota laut. Selain itu juga menyebabkan terjadinya abrasi pantai di wilayah yang pasirnya dikeruk.
Akibat dari pengerukan pasir tersebut bisa memicu terjadinya migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga mengakibatkan erosi pantai. Semakin banyak kegiatan penambangan pasir, maka akan berdampak langsung pada penghasilan nelayan karena adanya zona perangkapan yang tersingkir sehingga mempengaruhi hasil tangkapan. Yang kedua yaitu solusi untuk mengatasi kerusakan akibat kegiatan penambangan. Menurut peraturan perundang-undangan, penambangan pasir laut masih diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan. Meskipun demikian, masih banyak penambangan yang dilakukan secara ilegal. Maka dari itu, setiap usaha pertambangan harus mendapatkan izin lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai tujuan agar bisa menjamin kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan, membatasi dan juga mengatur kegiatan penambangan pasir di wilayah pesisir yaitu yang pertama adanya sosialisasi tentang manfaat hutan bakau dan mangrove yang bisa digunakan untuk menjaga ekosistem di pesisir dan laut. Yang kedua yaitu adanya peninjauan kembali tentang izin lingkungan, izin usaha pertambangan, dan juga eksploitasi wilayah tambang pasir yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintahan daerah. Yang ketiga, adanya peraturan yang sudah ditentukan dan dikaji oleh pemerintah daerah terkait tata ruang laut dan juga pesisir. Yang keempat, adanya koordinasi antara perusahaan penambangan pasir dengan pemangku wilayah di daerah setempat agar bisa mengusahakan alternatif sektor ekonomi yang lain. Yang kelima, adanya pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi tambang pasir apabila ada yang melanggar. Dan yang terakhir yaitu adanya patroli di wilayah pesisir dan juga laut oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi dan mengontrol pertambangan pasir yang memiliki izin. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Adapun potensi ekonomi di wilayah pesisir diantaranya yaitu budidaya tambak, wisata bahari, permukiman, serta pertambangan. Akan tetapi, kegiatan pertambangan juga rawan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan di wilayah pesisir diantaranya yaitu pertambangan pasir laut. Pada umumnya, pasir laut digunakan untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya sebagai bahan bangunan serta konstruksi jalan. Kegiatan penambangan pasir laut mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai sumber pendapatan daerah di tiap kabupaten, sebagai pendapatan negara yang didapatkan dari ekspor pasir laut, serta memberikan lapangan pekerjaan. Adapun dampak negatif dari pengerukan pasir tersebut bisa memicu terjadinya migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga mengakibatkan erosi pantai. Adapun solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang manfaat dari hutan bakau dan mangrove serta adanya peninjauan kembali tentang izin lingkungan. Adapun saran yaitu jika dilihat dari kegiatan penambangan yang dilakukan, banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi ekosistem lingkungan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah bisa lebih tegas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh usaha pertambangan. Selain itu, masyarakat di sekitar pesisir juga harus bisa mengambil peran, karena jika mengandalkan usaha dari pemerintah saja tidak akan cukup bila adanya bantuan dari masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.